Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Salam. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para jamaah, kolega, sahabat, dan melalui izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu, mari kita bersyukur pada Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita mengakhiri dari poin kedua di dalam hal menjaga agar amal-amal kita itu terjaga dengan baik, maka dengan demikian kedua yang harus kita perhatikan adalah menjaga niat agar hidup kita itu mempersiapkan dan untuk akhirat. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza anta akhlas dunyah wa jarratul himmatal akhirah. Fa idza anta akhlas niat, apabila Anda memurnikan niat wa jarratul himmatul akhirah dan cita-citamu itu dikhususkan untuk akhirat, khasolat lakal akhirah wa dunya jami'ah. Maka hasilnya buat kita adalah akhirat dan dunia jami'an secara bersama. Jadi kalau kita niatnya akhirat, maka dunia juga akan, bahasa Jawanya itu katut, akan ikut dan akan diberikan oleh Allah. Wa inna anta aradat dunya, apabila Anda, kita semua itu menghendaki dunia belaka, zahabat ankal akhirah fil wakti. Maka dengan demikian hilanglah apa yang akan kita dapatkan di akhirat itu seketika itu juga. Jadi kalau kita dapat rezeki itu hara urusan dunia, maka akhirat nggak dapat dan dunianya juga hanya sesaat akan menikmati itu. Contohnya kalau harta kita itu hanya untuk makan, maka setelah makan hilang. Dengan segala hormat, setelah makan lewat mulut tenggorokan kita hilang rasa, kemudian dibuang begitu saja. Jadi kalau kita semua hanya menghendaki arad dunya, zahabat angkal akhirah fil wakti, maka seketika urusan akhiratnya hilang. Warubbama la tanalu fid dunya kama turid, dan terkadang engkau akan memperoleh dunia seperti yang engkau ingin, yang engkau tidak inginkan. Kalau dunia saja kita maunya dapat ternyata nggak dapat juga. Maunya naik pangkat nggak dapat juga. Ah, gitulah. Kalau itu niatnya hanya untuk dunia. Ya, in wa in niltaha fala tabqalaka. Kalaupun engkau memperolehnya, dunia itu tidak lestari padamu, pada kita. Saya pikir betul ya Bu ya. Kita dapat sesuatu, kita yang meninggal dulu, dunia juga tidak kita bawa. Atau sebaliknya, dunia yang meninggalkan kita,
Artinya harta-harta kita hilang begitu saja karena tidak ada bekas yang menyangkut urusan akhirat. Jadi dengan demikian, maka fatakunu qad khosirtat dunya wal akhirah, maka orang yang hanya untuk urusan dunia, khosirtat dunya wal akhirah, maka dia akan merugi di dunia dan akhirat. Fata'ammala ayyuhal akil, maka renungkanlah wahai orang-orang yang berakal. Insya Allah seperti kita adalah khalifatullah, khalifatullah fil ard. Nah, karena itu menggunakan akal. Akal yang kita gunakan tentu akan ingin mendapatkan sesuatu yang abadi, yang banyak, yang panjang, dan itu akhirat. Karena itu seluruh hidup kita di dunia ini hendaknya berdimensi dan ditujukan pada akhirat. Dan caranya menghilangkan penyakitnya, yaitu ujub dan riya. Para salikin rahimakumullah, yang ketiga, al-aslut thalith, hal yang ketiga, annal makhluqal ladzi li ajlih ta'malu waridaka tatlubu, ya, adalah wa makhluk yang karena ingin dirinya beramal, waridho tatlubu, dan dia hanya mencari keridhaan yang engkau cari, ya. Lau lima annaka ta'muli ajli alla ba'doka, ya. Yang engkau cari itu adalah hanya mengetahui engkau beramal, nah, karena dirinya, artinya dirinya itu manusia. Ya, artinya kalau orang hanya beramal demi manusia, maka wala sakhata alaika wastahana bika wastakhaffa bika, dan pasti akan membenci dirimu. Artinya Allah akan membenci alaika sakhata wastahada bika, dan Allah akan merendahkan diri kita, wastakhaffa bika, dan Allah meremehkan diri kita. Loh, kamu itu yang menciptakan saya. Manusia yang masih makan sehari-hari itu saya. Loh, kamu beramal kok bukan untuk saya. Nah, jadi dengan demikian Allah akan marah, sahot, sahot alaika, marah kepada diri kita, wastahata bika, dan merendahkan. Kamu tidak apa sih dikasih kok tidak ada rasa terima kasih. Waskhofa, dan kamu diremehkan. Eh, Ternyata ukuran kamu itu hanya sekedar makan, hanya sekedar jabatan. Dikasih makan, kasih jabatan, lupa saya. Kira-kira Allah mengatakan seperti itu. Jadi karena itu jangan kita beramal untuk manusia. Fakaifa ya'mal ar-rajul al-akil al-amal li ajli min law a law alima bihi annahu yatrabu ridhoh. Lalu bagaimana bisa seorang yang berakal melakukan sesuatu perbuatan yang itu ditujukan li ajliman, yang ditujukan hanya kepada orang, law alima bi annahu yatlub ridha, sedangkan engkau mengetahui hal itu perbuatan yang kamu mestinya mencari ridho, ridho Allah. Nggak bisa kalau hanya untuk manusia, la sohita alhi wa ahnahu, maka dengan demikian orang itu ya pasti murka, atau Allah akan murka kepadanya, wa ahanahu, dan meremehkan. Contohnya begini aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya teman kerjasama. Ini saya ada modal, tolong Anda bisnis saya modalin. Nah, setelah setelah mendapatkan bisnisnya, labanya, kemudian modalnya tidak dikembalikan kepada sang pemberi, labanya dibawa pergi, dan tidak ada laporan. Maka kalau orang seperti ini kira-kira kita marah nggak? Ya marah. Allah juga seperti itu.
Seseorang diberi sesuatu, diberi bisa menghirup udara segar, diberi pekerjaan, diberi nyawa, diberi tentang nikmatnya dunia, tidak tadabbur, tidak tasakur, tidak bersyukur, ya udah, pasti Allah tidak mau melihat orang ini. Orang ini akan diremehkan oleh Allah. Seperti halnya kalau hubungan sesama manusia seperti itu. Dibantu kok malah tidak ada rasa memberikan sesuatu kepada yang memberi. Nah, ini analog kita sesama manusia kalau hubungannya ibadah kita kepada Allah. Nah, fa'mal ma miskinu li ajli min idza alimta li ajlih. Maka berbuatlah baik, wahai sepertiga orang masakin. Masakin itu sebetulnya orang yang membutuhkan, artinya untuk tujuan zat yang engkau beramal karenanya, li ajli. Idza amilta li ajli. Karena itu kita harus betul-betul untuk Allah, wa qasat tahu bisa yika, dan engkau bermaksud menuju Allah, wa talabur ridha, dan kamu harus mencari ridhonya Allah, bidzalika ahbabka, dan engkau mencintai mencintai Allah yang memberi kita semua itu. Wa ataka wa akramaka, dan Allah lah yang memberikan semuanya kepada kita. Wa akramaka, dan Allah yang memuliakan kita. Hatta ardhaka wa ahnaka an kulli wa kafal, hingga Allah meridhoimu dan mengayakan dirimu dari setiap sesuatu yang mencukupkan semua urusan kita. Jadi dengan demikian kata kuncinya, semua apa yang kita lakukan itu harus ditujukan kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan. Ini yang disebut dengan muraqabah af'al, sifat dan ma'iyah. Seluruh itu Allah yang menggerakkan. Karena Allah itu kamal, itu sifat. Sifat yang sempurna. Yang memberikan kita berdiri karena Allah. Kita jalan karena Allah. Kita bisa makan diberikan oleh Allah. Kita bisa menikmati rezeki yang ada ini karena Allah. Kita bicara karena Allah. Itu adalah muraqabah sifat, karena Allah itu yang menggerakkan semuanya. Wal ma'iyah, dan Allah itu yang akan melihat kita, merengkuh kita dalam setiap detik detak jantung kita. Jadi kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Ya, fahadhihi fa'alanna laha in kunta takil, maka inilah keterangan yang adanya, dan kamu berbuatlah sungguh-sungguh itu untuk akhiratmu kalau kamu itu berakal. Jadi kalau berakal itu kan tentu ingin yang mendapatkan jangka panjang, abadi, dan itu akhirat. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan semua hidup kita itu untuk itu yang ketiga. Para salikin rahmatullah. Sedangkan yang keempat, wa qolal mu'alif fi hadzal kitab al aslur rabbi, yang keempat, annaman khasalalau sa'ya ma yumkinu ayyak tasiba bihi ridon a'dhami malikin fid dunya. Sesungguhnya orang yang berhasil baginya adalah usaha yang memungkinkan mayum kinu ayak tasiba, yang karena usahanya itu, ya, apa yang dilakukan bihi, seluruh apa yang dia lakukan, kita lakukan itu ridho, yaitu meraih keridhoannya, a'dham, yang maha mulia, yang maha agung, malikin fit dunya, dari raja yang paling agung di dunia ini. Fatolaba bihi ridhon kan nasi hasin bainan nas. Ya, lalu kok sang raja di dunia itu sudah memberikan penghormatan pada kita, kok akhirnya fatolaba bihi ridhon kan nasi hasisin bainan nas,
Lalu kamu kok mencari, ya ini astagfirullah, ini mohon maaf ya. Ini sebetulnya orang baik juga. Kok mencari orang tukang sapu di pinggir jalan? Nah ini, hasisin bainan nas. Raja saja menghormati kamu. Loh, tahu-tahu kamu kok pindah belok, tidak mencari raja Al-Malik, tapi kok mencari hasisin, orang menyapu di pinggir jalan. Fayakunu dzalika dalilan ala safari, maka terjadilah itu bukti atas kebodohan. Nah, kamu kita itu sudah disenangi sama sang raja oleh presiden. Loh, kamu kok malah nyari orang lain di pinggir jalan yang nggak jelas jelunturungnya siapa? Maka dengan demikian itu adalah sungguh-sungguh orang bodoh warodawatir ra'yi, dan ini adalah pemikiran yang sangat rendah apa wasu'il khadillahu, dan ini adalah yang akan mengakibatkan nasibnya yang buruk. Dicintai Allah loh kok nggak mau. Allah menyayangi kita loh kok nggak mau. Malah kita ingin disayangi orang makhluknya. Sang pencipta yang menyenangi loh kok malah mencintai sesama makhluknya. Kira-kira kan gitu. Itu adalah sebodoh-bodohnya manusia, dan orang yang merendahkan ra'yin minhu, akalnya, maaf itu idiot, kira-kira gitu. Manusia seperti itu idiot, ya. Dan dia adalah seburuk-buruk wasu'ul khaddilahu, dan seburuk-buruk dari nasibnya nanti di yaumil akhir. Wa yuqalu ma hajastuka ila ridho hadhil kanas, ya, apa butuhmu kepada keridhaan tukang sapu ini? Nggak ada kan? Ma'imkanika min ridhol malik, kalau dibandingkan dengan ridhonya seorang raja, ya nggak ada, nggak bisa dibanding. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa kaifa waqad syahitul kannas alika bisababi suhtil malik faqatalal kulluh. Maka dengan demikian tidak ada bandingannya kemarahan sang raja dengan seorang tukang sapu di pinggir jalan. Tidak ada bandingannya. Kalau Allah marah kepada kita, maka ini akan melahirkan seseorang itu tidak dihargai di hadapan Allah. Maka dengan demikian fahadha halul murai, dan inilah orang yang melakukan pekerjaan murai karena riya. Fa ayyu hajatu ila irda'a makhlukin hakirin dhaifin muhinin. Maka apa perlunya kepada orang meminta keridhaan makhluk yang rendah, yang lemah, dan yang hina. Hakirin, dhaifin, muhinin. Manusia kan itu. Mana ada manusia yang sempurna? Ya, maka dengan demikian pada posisi seseorang itu rugi besar kalau hanya ingin mencari keridhaan manusia. Wa anta mutamakkinun fin tahsilil ridwanullah, padahal kamu itu bisa mendapatkan ridhonya Allah Rabbul Alamin, yang merajai seluruh alam, al-kafi anikulli, yang maha mencukupi dari segalanya. Jadi jangan mencari sesuatu selain Allah, apalagi hanya mengandalkan urusan manusia, maka itu tidak dan jangan dilakukan. Fa'in dha'ufat himmah, maka jika lemahnya cita-cita Anda itu, ya, wakallatil basiroh, dan mata hatimu itu rabun, hatta tolab ridho makhlukin, sehingga kamu mencari ridhonya ridhonya makhluk, wala mahallaka mahalata, maka tidak bisa tidak, atau harus fasabiluka antujarid, maka engkau harus mengkhususkan atas iradataka, keinginanmu itu, watu khalisa, dan engkau harus ikhlas sa'yaka lillahi subhanahu wa ta'ala,
dan engkau hanya bertindak tiada lain hanyalah untuk Allah. Fa innal quluba wat nawasi biyadih, karena sesungguhnya semua mata hati dan ubun-ubun manusia itu ada di tangan. Jadi tidak ada satupun yang bisa memberikan sesuatu selain Allah. Karena Allah lah yang menguasai seluruh jagat raya ini termasuk kita. Fawa yumilu ilaikal quluba wa yasma'u lakan nufus. Maka Allah lah yang akan mencondongkan berbagai hatimu kepadamu, dan Allah lah yang menghimpun semua jiwa-jiwa kita itu tiada lain hanyalah Allah. Jadi itu ya Bapak sekalian yang harus kita lakukan setiap saat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa yashanu min hubbika sudur. Maka hendaklah kamu mengisi penuh di dalam hatimu itu adalah apa? Hubbika sudur, mencintai, ya, mengisi di dalam hatimu terhadap sesuatu yang kamu cintai, yaitu Allah. Fatanalu min dalika malatanalu bijuhtika wa qasdika. Maka dengan demikian engkau bisa memperoleh dari semua itu yang tidak bisa engkau peroleh dengan kecuali dengan susah payah. Artinya diminta riyadhah. Artinya diminta uzlah dalam hal tertentu agar hati kita itu betul-betul mencintai hubbika sudur. Jadi mencintai apa yang ada, kecintaan kita di dalam sudur batin kita itu hanya bisa kita merasakan mencintai Allah kalau dengan betul-betul dengan susah payah. Karena itu kitab ini disebut dengan Minhajul Abidin, yaitu tanjakan-tanjakan seorang abid, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Wa illam taf'al wa qasata bi'amalika ridal makhlukin. Lalu jika engkau tidak melakukan itu, bahkan engkau hanya mencari ridho selain Allah, dunahu artinya bukan Allah Ta'ala, yaitu orang yang fa'innahu yasrifu ankal qulub, ya, maka dengan demikian sesungguhnya Allah akan memalingkan hatimu dari apa? Dari Allah. Kalau kita itu mencintai selain dunallah, selain Allah, maka Allah juga akan memalingkan kepada kita. Ya, wa yungfiru ankan nufus, maka dengan demikian kamu akan membuat menjauh dari segala jiwa-jiwamu itu menjadi gersang karena tidak ada Allah. Wa yushidu alaikal halki, padahal Allah yang membuat, dan Allah akan membuat benci kepada dirimu itu karena lupa pada Allah. Fayaksululaka bihadzal amri, maka teraihlah olehmu dengan sebab perkara ini apa? Suhtullah wa suhtun nas jami'an. Dua-duanya Allah juga akan marah. Manusia yang tempat kita untuk meminta, tapi kita tidak berterima kasih pada orang itu, dua-duanya bisa marah. Allah juga nggak suka, manusianya yang juga nggak suka. Fasuhutun nas jami'an, maka dua-duanya artinya Allah dan juga manusia itu akan jami'an memarahi kita itu bersama-sama. Fayalahu min khusranin wa khirmanin, maka dengan demikianlah kita dilanda pada diri kita adalah kerugian dan ketercegahannya rahmat Allah tidak akan dapat menghampiri kita. Jadi itu ya Bapak sekalian yang harus kita lakukan. Walaqad dzukira 'anil Hasani annahu qol, seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan, beliau berkata karena rajulun yaqulu, maka bahwasanya seorang laki-laki berkata kepadanya, wallah la abudanna Allah ibadatan uzkaru biha. Demi Allah, sungguh aku akan beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang aku bisa disebut dengan ibadah itu. Nah, berarti ini adalah orang yang ingin dilihat orang lain. Nah, kemudian
Orang yang melakukan sholat, maaf, orang yang melakukan ibadah karena orang lain, ini diibaratkan seperti ini. Wa kana awalud dahilin fil masajid wal akhir kharaja minhu. Ini diibaratkan orang yang masuk paling awal di masjid dan yang paling akhir keluar masjid, tapi la yarahu ahdun la ahadun khina sholah, tapi tidak pernah kita melihat orang itu sholat di masjid tapi nggak sholat. Ya. Dia beribadah tapi nggak ada hasilnya karena demi manusia tadi, karena demi riak tadi. Illa qa'iman yusolli, tidak ada dia itu berdiri untuk sholat itu. Waso iman la yuftiru, maka orang seperti ini adalah orang yang puasa tapi tidak pernah iftitor. Ya, tidak ada hasilnya. Ya, wa yuslisu in wa yajlisu illa khalaqi dzikir, dia hanya duduk di sekitar orang yang ahli zikir. Artinya dia tidak sholat, ya, dia tidak puasa, dan dia juga tidak berzikir meskipun itu ada di majelis zikir. Jadi hidup itu menjadi sesuatu yang percuma begitu saja dan tidak ada hasilnya. Maka dengan demikian, ya, fala bisa kata sab'ata asyurin fakana la yamurru bi qaumin illa qalu Nggak ada, fa'alallah Mas. bihadzal mura'i wassalam. Maka dengan demikian ia seperti ini, seperti orang yang menekuni semuluh amalnya 7 bulan, dan dia tidak akan lewat dari kelompok manusia, melainkan mereka akan berkata, Allah telah berbuat terhadap orang yang Allah telah berbuat sesuatu terhadap orang riya dan telah membuat sesuatu itu. Padahal dia merasa sudah sudah sholat, sudah merasa ahlu zikir meskipun orang-orang itu di sekitar orang zikir, tapi tidak mengamalkan, seakan-akan dia sudah. Lah ini yang salah manusia. Orang yang tidak mengandalkan ilmu, tidak mengandalkan menggunakan akal sehatnya. Orang ini akan menjadi orang yang rugi. Fa'akbala ala nafsi, maka dengan demikian hendaklah engkau introspeksi bilaumi, ya, dengan mencaci diri kita. Kalau kita lagi seperti itu, beribadah tapi sesungguhnya tidak ibadah, kita harus memarahi diri kita. Inni aroni fi ghairi sa'in lam Fisain la aj'alna amali kullahu lillah. Sehingga aku melihat diriku berada dalam selain yang bermanfaat. Oh, kalau begitu, kalau saya 70 tahun, 50, 60, kok begini-begini saja ibadah saya, misalkan kita introspeksi, maka dengan demikian, oh, karena itu benar ya, selama ini saya itu bukan untuk Allah, ya. La aj'alanna amali kullillah, maka aku akan menjadikan amalku seluruhnya karena Allah. Jadi kita harus introspeksi dalam hal tertentu dan kita betul-betul ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian, falamma yajid ala amalil ladzi kana ya'malu qabla ilaika syai'an, ya. Lalu jika seseorang tidak menambah amal ibadahnya yang selalu dilakukan itu sebelum kejadian, illa annahu tagharra inna illa annahu taghayyarta niyatan ila khair, maka aku maka akan suatu ibadah pun kecuali bahwasanya ia telah merubah niatnya kepada kebaikan. Bahasanya kasarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah introspeksi lama, cara ibadah kita, cara sholat kita, cara hidup kita itu kok begini-begini saja hanya untuk urusan dunia sebelaka, maka rubahlah illa annau taghayyarat niyata ila khair, maka harus segera dirubah untuk niat yang baik akhirat. Karena dengan akhirat inilah maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang abadi.
Bahkan ba'da dzalika yamur bin nasi fayaqulun rahimallah fulan al-an qad aqbala ala khair. Maka dia harus berjanji, saya harus mengatakan semoga Allah merahmati orang-orang itu, sungguh ia telah berorientasi kepada kebaikan. Ya, berarti ini dapat hidayah. Sudah dalam umur tertentu kok sadar, berarti insya Allah dapat hidayah. Karena selama ini hidupnya begitu-begitu saja dalam urusan dunia, maka dengan demikian dia akan memperoleh hidayah, semua hidupnya ditujukan pada Allah. Kira-kira orang sekarang menyebutnya adalah orang yang mendapatkan apa ya, hijrah, hijrah ilal khair, ya, orang yang mendapatkan hidayah Allah itu. Maka summa qoro'a, seperti halnya yang dibaca oleh Imam Husain, mereka mengatakan begini di dalam surat Al-Maryam, innalladzina amanu wa amilus solihati sayas'alu lahumur rahman wuddun wuddan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan memberikan sesuatu karena Allah Maha Pemurah, pemurah akan menanamkan di dalam hati seseorang, ya, yang mereka kasih sayang. Ya. Qalu yuhibbuhum wa yuhibbahum illal mu'minin. Maka Imam Hasan mengatakan Allah akan mencintai mereka dan dia akan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama orang yang beriman. Ini artinya kalau niat kita sudah berbaik hati, urusan Allah, urusan akhirat. Walakot sodakal qail, seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang yang penyair mengatakan begini. Ya muktahil hamdu wasawab, wahai para pencari pujian dan ganjaran, fi amalin, di dalam semua beramal, maka tabdahil muhal, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita mendapat ganjaran karena pujian manusia, maka itu mustahil kita akan mendapatkan akhirat. Syair kedua, qad khayyaballahu dzariyain wa abtalat sa'ya wal kalal. Sungguh telah sia-sia, sungguh telah disia-siakan oleh Allah pemilik orang yang riya, ya, dan menjadikan wa abtalat sa'ya, dan dia menjadikan batalnya amal itu, tetapi wal kalala, dan engkau hanya dapat sesuatu yang letih belaka. Mangkana yarju liqa'i rabban, siapa yang mencari berharap bertemu Allah, akhlasa min khaufihil fi'al, maka engkau harus mengikhlaskan karena takut kepadanya, dan akan segala tindakan kita itu, ibadah kita itu hanya untuk Allah. Al-khaldu wan naru fi yadaihi, keabadian dan keabadian neraka adalah dalam kekuasaan Allah. Faro'ihi yu'tikar nawala, maka riaklah kepada Allah, niscaya dia akan memberimu berbagai berpengkarian. Artinya kita harus ditujukan seluruh kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ini maksudnya dibalik syair ini seperti itu. Wan nasula yamlikuna syai'an, sedangkan manusia tidak akan memiliki apa-apa. Fa kaifa wa at wa fa kaifa ra'aituhum dhalalan, lalu bagaimana wujudnya lantaran aku melihat mereka yang orang riak-riak itu, maka dia dhalalan bisa menyesatkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, demikian yang kita kaji. Intinya kita harus menjaga semua amal kita itu untuk akhirat. Dan dengan cara inilah insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang abadi, yaitu ridha Allah, dan kita akan liqa'i Rabb, akan berjumpa nanti di yaumil akhir dengan Allah. Doanya adalah wafil jannati bi ru'yati rabbil alamin.
Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.